Pernah nggak sih kamu ketemu sama orang baru, yang baru 5 detik aja, udah langsung mikir kayak, "Ih sumpah sambung banget, jutek amat, nggak friendly juga kayaknya, nggak cocok deh kalau temenan sama aku." Padahal kalian belum saling tukar nama, ngobrol aja gitu belum pernah. Atau contoh lain misalnya kamu lagi di kampus, tiba-tiba teman kamu lewat dengan ekspresi datar, tanpa senyum, nyapa pun enggak. Terus langsung mikir, "Ih sumpah jutek banget deh, kok dia nggak mau nyapa aku sih?" Atau contoh lain misalnya chatting, kita nge-chat orang lain dan orang lain itu cuma bales, "Oke," "Iya," atau cuma sekedar emot aja gitu. Terus otak kita langsung mikir kayak, "Ih, dia kenapa? Apa dia marah sama aku? Apa dia benci sama aku? Aku salah apa emangnya? Kok dingin banget sih?" Padahal realitanya mungkin orang yang baru kamu temuin itu memang lagi bad mood aja, terus juga temen kamu itu lewat gitu aja tanpa senyum, tanpa nyapa kamu. Mungkin aja ya memang lagi ada masalah gitu ya, atau emang tugasnya numpuk, mepet deadline, atau emang dia nggak ngelihat kamu aja. Terus, nge-chat orang yang balas cuma singkat aja gitu, bisa jadi dia emang lagi buru-buru gitu ke suatu tempat, atau ngejar transportasi umum yang mau berangkat, atau bisa jadi emang lagi cuci mobil, cuci motor, atau bahkan mungkin dia lagi beres-beres, misalnya nyapu gitu kan, nyapu, ngepel, di mana satu tangannya itu megang sapu, satunya lagi balas chat kamu. Tapi yang lucunya kenapa ya otak kita suka kayak gitu? Kenapa ya kita cepet banget buat nge orang lain? Dan kenapa juga kita bisa cepet banget buat salah paham? Sebelumnya perkenalkan, aku Nurasya Amalia, mahasiswa Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, yang kali ini akan mengajak kalian untuk membahas dan mengulik bersama kenapa ya fenomena-fenomena itu bisa terjadi secara psikologisnya. Menurut buku Psikologi Komunikasi karya Bapak Jalaluddin Rahman. So, calm your mind, don't run around, starts knocking now, let's get it down. Yang pertama itu persepsi kita subjektif. Jadi cara kita memandang orang lain, memandang situasi itu bener-bener nggak netral. Tapi kita terkadang seringkali merasa kalau kita tuh objektif. Contohnya kayak, aku ngomong kayak gini tuh emang apa adanya, aku cuma jujur aja. Memang kayak gitu kok faktanya. Padahal ya teman-teman, kalau dipikir-pikir lagi kita tuh bukan kamera, kita tuh bukan CCTV. Jadi kita melihat atau merekam sesuatu, merekam orang lain itu apa adanya. Karena memang persepsi kita itu subjektif. Jadi kita melihat orang lain itu menggunakan filter-filter yang kita bawa. Kayak pengalaman contohnya. Pengalaman ini ibarat kacamata. Jadi sekali kita pakai, cara kita melihat orang lain itu juga ikut berubah. Contohnya misal kamu dulu pernah dikritik habis-habisan di depan umum sama orang lain dan hal itu membuat kamu malu. Nah terus sekarang ini, baru-baru ini ada orang lain yang coba bilang ke kamu kayak, "Aku nih ada saran buat kamu, aku ada masukan nih buat kamu," gitu. Terus secara otomatis otak kamu langsung mikir, "Wah, jangan-jangan dia mau jatuhin aku juga nih kayak yang dulu." Padahal sebenarnya dia cuma pengen bantu kamu aja, tapi pengalaman itu muncul dan membuat respon kamu otomatis kayak gitu ke dia. Selanjutnya ada mood. Mood ini bisa banget ngerubah cara kita buat menilai orang lain. Misalnya kalau mood lagi baik, lagi good mood, ya semuanya baik-baik aja gitu, terasa menyenangkan. Tapi kalau sebaliknya mood kita lagi jelek nih, lagi bad mood, semua hal yang netral atau semua yang biasa-biasa aja berubah jadi hal yang sensitif atau hal yang negatif. Misalnya kamu lagi bad mood gitu seharian, kamu capek, tugas numpuk, mepet deadline, juga kamu bangunnya kesiangan. Terus tiba-tiba ada teman yang bilang, "Kamu kenapa sih? Diem aja dari tadi." Terus respon kamu langsung, "Apaan sih nanya-nanya? Berisik tahu. Nggak lihat kalau aku lagi capek. Bisa diem nggak?" Padahal kalau mood kamu lagi baik-baik aja, lagi good mood, pertanyaan yang kayak gitu tuh sebenarnya suatu bentuk perhatian temanmu kepada kamu, ya kan? Terus selanjutnya itu ada emosi. Jadi emosi ini bikin kita menjadi lebih sensitif dari biasanya. Kalau emosi kita lagi naik-naiknya, radar kita ini bisa jadi lebih sensitif. Jadi lebih cepat kepancing emosinya gitu.
Misalnya kamu habis dimarahin sama orang, dan hal itu membuat kamu kesel, membuat kamu kecewa, membuat kamu marah gitu. Terus kamu pulang kembali ke rumah, mencoba istirahat di kamar, tapi tiba-tiba ada anggota keluargamu yang masuk langsung nyeletuk, "Ya Allah, berantakan banget kamarnya, coba diberesin." Dengan keadaan yang lagi capek-capeknya, lagi kesel, lagi marah, otomatis kamu langsung ngerespon, "Bisa nggak biasa aja? Kenapa sih nyuruh-nyuruh terus? Nggak lihat kalau orang lagi capek?" Nada suara kamu ikutan naik. Padahal kalau emosi kamu lagi baik-baik aja, nggak lagi marah atau lagi capek gitu, kalimat yang kayak gitu nggak akan bikin kamu terasa tersinggung banget. Sebelum lanjut, aku mau jelasin dulu perbedaan antara mood sama emosi. Jadi kalau mood itu ibarat cuaca hati, di mana ia bisa mendung seharian tanpa sebab. Sedangkan emosi itu ibarat petir. Jadi dia datang karena adanya sesuatu, jadi secara intens, dan gak berkepanjangan. Selanjutnya ada kepercayaan atau keyakinan. Jadi apa yang kita percaya atau apa yang kita yakini tentang orang lain itu bisa jadi kacamata penilaian kita. Misalnya kamu percaya kalau orang yang pendiam itu sama dengan orang yang sombong. Jadi setiap kamu ketemu sama orang yang pendiam, udah langsung ngejudge. Tuh kan sombong, kayaknya orangnya emang nggak asik deh, kayak gitu. Atau misalnya kita yakin atau percaya kalau orang yang banyak bercanda itu sama dengan orang yang nggak serius. Jadi misal ada teman kamu yang suka bercanda, banyak bercandanya nggak mau diem gitu. Terus kita langsung ngejudge dia banyak bercandanya nih, kayaknya emang anaknya nggak serius deh, nggak cocok buat diajak jadi teman kelompok. Padahal sebenarnya orang yang pendiam itu belum tentu memang orang yang sombong gitu. Dia cuma malu aja, cuma malu dan belum berani buat memulai suatu perbincangan dengan orang yang baru. Terus teman kamu itu yang banyak bercanda, yang nggak bisa diam itu bisa jadi itu adalah cara dia untuk mengurangi rasa canggung, dan memang itu sebagai coping mechanism dia aja untuk menghadapi stres akademik. Jadi keyakinan kita tentang manusia itu sering bikin kita menyamaratakan orang yang mirip polanya. Otak kita suka pakai shortcut atau jalan pintas. Sebenarnya otak itu pintar, tapi malas aja. Karena setiap harinya otak itu harus memproses jutaan informasi. Nah, masalahnya shortcut ini sering menjadi sumber salah paham dan bikin kita jadi salah tangkap. Bikin kita menempelkan label pada orang lain. Padahal faktanya belum tentu demikian. Jadi shortcut itu apa aja sih? Yang pertama itu ada primary effect atau kesan pertama. Primary effect atau kesan pertama ini benar-benar kayak lem super. Jadi kalau sekalian nempel benar-benar susah untuk dilepasnya gitu. Contohnya kamu pertama kali ngobrol sama orang baru dan kamu ngelihat dia dari cara bicaranya, nada suaranya gitu. Dia tuh orangnya yang ketus gitu, jutek. Nah, otak nih langsung menyimpan kalau dia tuh orangnya yang judes, orangnya jutek gitu. Besoknya kamu ketemu dia lagi, dia ngelihat kamu, ekspresinya ramah, senyum, dan nyapa kamu duluan. Tapi di otak kamu masih kebayang sama dia yang kemarin gitu. Kok beda ya sama yang kemarin? Apa jangan-jangan dia cuma pura-pura aja? Jadi primary effect atau kesan pertama ini memang se-powerful itu. Selanjutnya ada halo effect. Halo effect ini terjadi ketika satu hal kecil dari seseorang langsung kita pakai buat menilai keseluruhan kepribadiannya. Halo effect ini lucu sih sebenarnya, karena dengan satu hal kecil aja kita udah langsung mikir baik atau buruknya tentang keseluruhan kepribadiannya orang itu gitu. Misalnya kita ngeliat orang yang stylish, wangi, rapi, otak kita langsung mikir kayak, pasti orangnya baik deh, pasti orangnya pintar deh, pasti orangnya sopan deh. Padahal kenyataannya orang yang kamu pikir dia stylish, wangi, rapi gitu, kamu belum tahu juga gimana sikapnya itu kan, pas dia di masa lagi ngedown-ngedownnya gitu. Konsep diri kita ini mempengaruhi cara kita menafsirkan orang lain, cara kita menilai orang lain, dan mencerminkan bagaimana cara kita menilai diri kita sendiri. Kalau konsep diri kamu lagi sehat, kamu merasa cukup, kamu merasa percaya diri, kamu intinya sedang baik-baik aja gitu. Komentar yang kecil dari orang lain itu yang gak bakal ngaruh ke kamu. Tapi kalau konsep diri kamu lagi gak sehat, lagi insecure, capek, lagi ngedown, pokoknya lagi gak baik-baik aja,
hal yang kecil, hal yang biasa-biasa aja itu bisa banget bikin kamu jadi lebih sensitif, jadi lebih overthinking gitu. Contoh kecilnya misalnya ada teman kamu yang nanya ke kamu, kamu kok kelihatan beda ya hari ini?" Nah, kalau konsep diri kamu lagi sehat, kamu lagi baik-baik aja, kamu bakal ngerespon kayak, "Oh iya, seriusan? Kayaknya aku kurang tidur sih, makanya jadi kelihatan capek aja," gitu. Tapi, kalau konsep diri kamu lagi nggak baik-baik aja, konsep diri kamu lagi rapuh, responnya tuh beda lagi. "Apa? Beda gimana? Kusam ya? Jelek? Maksud kamu apa sih nanya-nanya kayak gitu?" Padahal temen kamu cuma nanya aja, ya literally cuma sekedar pure nanya aja gitu. Jadi, alasan kenapa kita cepet banget buat ngejudge orang lain dan gampang jadi salah paham adalah karena otak kita bekerja dengan cepat. Otak kita menggunakan istilahnya shortcut atau jalan pintas. Menangkap sinyal dan informasi secara setengah-setengah dan sering banget mengisi kekosongan itu dengan asumsi-asumsi. Dan kita gampang salah paham bukan berarti memang orang lain itu berubah, tapi karena kondisi kita yang lagi nggak baik-baik aja. Nah, mulai sekarang kalau kita merasa orang lain itu berubah perlakuannya ke kita, coba berhenti sebentar, tanya ke diri sendiri, ini beneran dia bukan sih? Atau cuma pikiran aku aja yang lagi nggak baik-baik aja? Karena jujur aja banyak konflik itu bukan tentang apa yang terjadi. Jujur aja banyak konflik itu bukan tentang apa yang terjadi, tapi tentang bagaimana kita menafsirkan apa yang terjadi. Dan memahami orang lain itu seringkali harus dimulai dari diri kita sendiri. Thank you banget yang udah mau nonton. Semoga video ini bermanfaat dan bisa bikin aku, kamu, kita semua bisa saling memahami satu sama lain dan juga memahami diri kita sendiri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!